Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita semua di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Dan kita bertemu kembali di dalam renungan pagi yang dibawakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Josedipuro yang ada di kota Surakarta, Solo. Pada saat ini kita akan mempelajari atau merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang berjudul Hikmat Dunia PS Hikmat Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami semua di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Dan kami dapat memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman yang besar ini Bapa. Terima kasih Bapak atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua itu kami dapatkan bukan karena kekuatan kami atau kegagahan kami atau kepintaran kami, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus, berkat dari Bapa dan urapan Roh Kudus bagi kami semua Bapak. Bapak, terlebih dahulu ampuni kami Bapak dari semua kesalahan dan dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapak. Kami akan memulai aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kiranya kasih Tuhan menyertai melindungi kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya dan juga segala macam penyakit di tubuh kami Bapak. Dengarlah doa kami Bapak, kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di pagi ini kita akan mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang berjudul Hikmat Dunia PS Hikmat Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut Tuhan ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kita tahu di Alkitab, orang yang paling bijaksana dan berhikmat adalah Raja Salomo. Pada saat itu Tuhan menawarkan kepadanya, apakah dia memilih kekayaan? Apakah dia memilih kemasyhuran? Atau apakah dia memilih hikmat atau kebijaksanaan? Tetapi Raja Salomo memilih hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi Tuhan menambahkan semua itu kepadanya. Dan jadilah Raja Salomo satu-satunya orang yang bijaksana dan berhikmat di atas dunia ini. Dan pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dikatakan di sini, para ilmuwan telah menemukan cara untuk menyimpan bagian dari otak manusia yang berhubungan dengan hikmat. Dalam eksperimen, seseorang dihadapkan pada situasi sosial yang biasanya mereka anggap sebagai tidak adil. Sementara bagian dari korteks prefrontal mereka disimpan oleh denyut energi elektromagnetik yang tidak berbahaya. Orang ini ternyata tidak dapat bertindak dalam menanggapi situasi yang tidak adil. William Shakespeare pernah menulis, orang bodoh menganggap dirinya bijak, tetapi orang bijak tahu dirinya bodoh. Ini mirip dengan nasihat Paulus. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya dia berhikmat, yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 18. Kita tahu William Shakespeare adalah seorang ilmuwan, seorang juga sastrawan. Dia menuliskan hal ini dan dikatakan apa? Orang bodoh menganggap dirinya bijak, tetapi orang bijak tahu dirinya bodoh. Kadang-kadang kita sering melihat, baik di dunia sekitar kita, baik di lingkungan kita, baik juga di tempat kita bekerja, di tetangga kita, banyak juga mungkin orang-orang yang menganggap dirinya pintar. Dan biasanya orang ini apa? Selalu berteriak dan mengatakan segala sesuatu. Itu makanya dikatakan, ada pepatah mengatakan apa? Tong kosong bunyinya rari. Tetapi kalau ada orang pintar atau orang bijak, dia menganggap tahu dirinya bodoh. Karena dia menganggap apa? Dia belum mengetahui semua. Itulah perbedaannya. Orang bodoh menganggap dirinya bijak, tetapi orang bijak tahu dirinya bodoh.
Hal ini juga hampir sama dengan yang dituliskan atau nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan apa? Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar bahwa dalam diri kita sendiri tidak memiliki hikmat. Semua ilmu dan filsafat di dunia tidak bisa memberikannya kepada kita. Karena sifat alami kita yang jatuh, hikmat harus datang dari luar diri kita sendiri. Konsep hikmat dunia sangat berbeda dengan pandangan Tuhan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 19. Dunia menginginkan hikmat tanpa Tuhan, tetapi itu tidak ada. Hikmat semua adalah pemberian dari Tuhan. Hikmat yang datang dari Tuhan adalah harta yang berharga untuk ditemukan. Betapa jauh lebih baik untuk mendapatkan kebijaksanaan daripada emas. Amsal 16 ayat 16. Saya ulangi sekali lagi. Betapa jauh lebih baik untuk mendapatkan kebijaksanaan daripada emas. Sebagaimana Sebagaimana Raja Salomo, dia memiliki apa? Memilih kebijaksanaan dan hikmat itu. Hikmat ilahi akan membimbing kita dalam setiap aspek keberadaan kita dan membantu kita memahami Alkitab dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah meminta kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan pagi ini dapat menjamah hati dan pikiran kita untuk selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan agar kita dapat merasakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita merasakan berkat di sepanjang hari menjadi suatu kepunyaan bagi kita. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 9 ayat 9 sampai 12, dikatakan apa? Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakan itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Melalui firman Tuhan ini, kita dapat dijamah hati dan pikiran kita oleh Tuhan, supaya kita lebih bijak dan berhikmat di dalam kehidupan ini. Dan hikmat yang diberikan Tuhan menjadi suatu hal yang terindah di dalam kehidupan kita. Inilah doa pengharapan kami, kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.